Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas kehendaknya, atas rahmatnya, atas hidayahnya, kita bisa sampai ya di hari ini. Entah kapan teman-teman ini nonton, bisa aja di hari ke-15 Ramadan, ke-16, atau mungkin di akhir-akhir menuju selesainya Ramadan. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Rasulullah SAW yang atas segala itikadnya, Masya Allah ya Alhamdulillah, kita bisa mengenal Islam, kita tahu betapa nikmatnya iman, dan kita tahu betapa luar biasanya Al-Quran. Nah, berbicara tentang betapa luar biasanya Al-Quran ini, sebetulnya bukan suatu hal yang rahasia lagi ya, bahwa Al-Quran menyimpan begitu banyak hal yang luar biasa. Kalau kita mau belajar Al-Quran, kalau kita mau belajar tentang tafsir kah, atau mau nih belajar tentang sejarah, serta apa-apa yang ada dalam Al-Quran, saya yakin kita akan jatuh cinta banget terhadap Al-Quran. Contoh ayat yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mungkin ayat ini udah nggak asing lagi ya di telinga teman-teman semua. Yap, ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah mencintai hambanya yang mau mengakui kesalahan dan mau menyucikan diri. Menyucikan diri di sini ini bisa dikatakan juga bertaubat ya, memohon ampunan kepada Allah. Teman-teman, ini ayat yang sungguh luar biasa. Kita analogikan ya, kalau misalnya nih saya disakiti oleh seseorang, saya menerima perkataan yang sangat menyakitkan, yang sangat kejam, entah itu dari teman, dari saudara. Menurut teman-teman, apakah saya akan mudah memaafkan? Ketika bertemu, apakah saya akan mudah untuk bertegur sapa? Apakah saya akan mudah untuk memberi? Atau misalnya apakah rasa kasih sayang saya akan sama seperti sebelum saya disakiti? Mungkin saja iya, mungkin saja saya bisa memaafkan, saya masih bisa berperilaku sopan, tapi bagaimana jadinya jika orang tersebut terus-menerus menyakiti saya, terus-menerus berkata yang tidak baik, berkata yang tidak ahsan, terus-menerus menyakiti hati saya? Apakah saya akan terus-menerus juga memberikan maaf untuk seorang tersebut? Menurut teman-teman gimana? Menurut saya pribadi, jawabannya tidak akan selalu. Kalaupun kita dalam lisan mengatakan, ya tidak apa-apa, saya memaafkanmu, tapi dalam hati yang terdalam, luka itu pasti akan selalu ada. Tapi berbeda dengan Allah, teman-teman. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari yang namanya salah, tentu tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 tadi menyatakan bahwa Allah itu mencintai seorang hamba yang dia mau mengakui kesalahannya, dan dia pun mau menyucikan diri atau dia mau bertaubat. Teman-teman, hamba yang dicintai oleh Allah itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat dosa, bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang ketika ia berbuat dosa, ketika ia berbuat salah, ia lantas langsung mau meminta ampun kepada Allah. Masya Allah kan, Allah sungguh baik banget. Bahkan sering dengar kan ya, kalau kata Ustadz Hanan Ataki itu kata-katanya gini, wahai hambaku yang melampaui batas. Ketika kita banyak salah, Allah tidak lantas menyebut kita wahai hambaku yang banyak dosa. Enggak, Allah memanggil kita dengan panggilan yang terbaik, dengan panggilan yang sangat lembut. Wahai hambaku yang melampaui batas. Masya Allah kan ya,
Jadi kalau misalnya kita merasa sedih ketika kita terus berbuat dosa lalu bertanya-tanya apakah Allah akan mengampuni dosa kita? Tentu aja teman-teman, Allah bahkan bisa mencintai kita ketika kita mau meminta ampun kepadanya. Masya Allah sekali kan ya, sangat-sangat luar biasa. Dan ini sebetulnya bisa dijadikan motivasi bahwa ketika nanti kita kehilangan arah, ketika nanti kita merasa sudah sangat melakukan sebuah dosa, melakukan kesalahan, kita harus ingat bahwa Allah pasti akan memberikan ampunan kepada hambanya. Allah pun pasti akan mencintai kita ketika kita mau meminta ampunan kepadanya. Ketika kita berbuat dosa nih, Allah nggak lantas bilang ke malaikat, wahai malaikat catat hambaku yang berbuat dosa. Enggak, tapi Allah berkata, malaikat tunggu dulu ya. Bisa jadi hambaku nanti akan meminta ampun kepadaku. Ketika kita berbuat salah, entah itu contohnya adalah durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, atau bahkan mungkin berzina sekalipun, itu semua pasti akan Allah ampuni teman-teman. Jadi kita jangan pernah putus asa, jangan pernah ragu atas kemahabesaran Allah, atas segala ampunan yang pasti akan Allah berikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tidak pernah lelah untuk terus-menerus memohon ampunan kepada Allah. Semoga kita termasuk ke dalam hambanya yang senantiasa mengakui kesalahan dan senantiasa bertaubat sehingga Allah akan memberikan segala cinta, segala ampunannya kepada kita. Mari kita maksimalkan Ramadan kali ini dan mari senantiasa untuk bertaubat kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.